Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Berita TVMU dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari berikut ini. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah pemirsa. Tim Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat Aksara Jawa Tunanetra Universitas Muhammadiyah Semarang gelar pendampingan dan pelatihan teknologi Aksawatra, sekaligus penandatanganan MOA antara Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora serta Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dengan SLBC Jateng dan Komunitas Tunanetra. Tim ini juga berhasil lolos ke final Ajang Pekan Kreativitas Mahasiswa Nasional yang akan datang. Tim Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat Aksara Jawa Tunanetra Universitas Muhammadiyah Semarang atau PKMPM Aksawatra Unimus berhasil menciptakan inovasi teknologi pengenalan aksara Jawa dengan bantuan alat touchpad yang memanfaatkan sensor sentuh dan dapat mengeluarkan suara untuk sahabat tunanetra. Alat tersebut dilengkapi dengan 2 buku panduan, yakni untuk peserta dengan huruf braille dan panduan untuk pendamping. Alat yang digunakan menggunakan sensor sentuh dengan Arduino Uno untuk memproses sentuhan tangan saat meraba bentuk dari aksara. Tim PKMPM Aksawatra Unimus gelar pendampingan dan pelatihan teknologi Aksawatra bersama SLB Sejateng dan komunitas tunanetra. Para peserta terlihat sangat senang ketika berlatih menggunakan alat touchpad. 5 anggota tim PKMPM Aksawatra dari Program Studi Informatika Unimus berhasil lolos ke final Ajang Pekan Kreativitas Mahasiswa Nasional yang akan datang. Ketua PKMPM Aksawatra Unimus menyampaikan bahwa tantangan dalam pembuatan alat ini yakni para tim harus lompat pengetahuan karena Arduino Uno belum diajarkan di semester 3. Kedepannya tim PKM ini akan mengembangkan sandangan aksara Jawa. Dari data yang kami dapat dari mitra kami yaitu SLB Negeri Semarang itu ternyata dari total 27 siswa itu ternyata cuma 20 siswa yang minat belajar aksara Jawa. Gitu. Dan juga cuma 3 atau 4 orang itu yang bisa aksara Jawa. Dan juga gurunya itu kan total 9 guru tunanetra penyandang yang siswa tunanetra. Tapi itu hanya 4 yang bisa mengajarkan aksara Jawa karena ya tadi keterbatasan teknologi. Berapa lama mempersiapkan alat ini? Ini sesuai dengan timeline Timnas ini 3 bulan. 1 bulan untuk pembuatan alat dan 2 bulan untuk pengabdian. Ya, harapannya untuk kedepannya dengan adanya Aksawatra ini? Harapan kami dari tim Aksawatra pada alat Aksawatra ini supaya alat ini terus dikembangkan dan juga ini kan kami juga sudah berkolaborasi dengan SLB di Jawa Tengah. Ini kami ingin alat kami ini bukan hanya untuk mitra kami yaitu SLB Semarang tapi dibuat terus untuk mitra-mitra kami yang lain. Pihak SLB bersyukur dan mengapresiasi tim PKMPM Aksawatra Unimus atas kesempatan yang diberikan kepada anak-anak tunanetra untuk menghidupkan kembali budaya daerah aksara Jawa melalui Aksawatra. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya untuk Universitas Muhammadiyah Semarang Unimus yang telah memberikan kesempatan kepada putra-putri kami untuk menghidupkan kembali budaya daerah aksara Jawa melalui media Aksawatra, aksara Jawa untuk tunanetra. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, anak-anak kami sangat antusias menghidupkan kembali budaya daerah, budaya Jawa yang selama ini mengalami terancam untuk kepunahan. Sekali lagi terima kasih, sangat bermanfaat sekali untuk putra-putri kami yang mengalami hambatan di penglihatan atau tunanetra. Demikian matur suwun, semoga ke depan Unimus Universitas Muhammadiyah Semarang semakin maju, semakin berjaya dan tambah barokah. Wakil Rektor 3 Unimus Eni Winaryati berharap dengan kegiatan ini aksara Jawa tidak punah sehingga kearifan dan kekayaan lokal terangkat kembali di Jawa Tengah. Kita sekarang ini tuntutan bagi seluruh dunia pendidikan agar kegiatan pembelajaran itu inklusif untuk semua khalayak, untuk semua orang. Karena itulah maka difabel sebagai bagian yang perlu kita kuatkan kapasitas pendidikannya lebih meningkat lagi, maka kita adakan kegiatan hari ini sosialisasi sehingga nanti kegiatan ini tentu akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah difabel.
Dampak dari kegiatan ini yakni penandatanganan MOA antara Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora serta Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dengan mitra SLB Sejateng dan komunitas tunanetra sebagai kolaborasi pendidikan inklusif untuk mewujudkan akses pendidikan yang setara. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Blora jumlah mahasiswa baru setiap tahun terus bertambah, baik Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah maupun Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah. Dengan hal ini kedepannya jika tidak ada kendala, STAIM dan STKIP akan segera menjadi Universitas Muhammadiyah Blora. Setiap tahun jumlah mahasiswa baru perguruan tinggi Muhammadiyah di Blora terus bertambah. Hal itu menunjukkan kualitas dan akreditasi kampus Muhammadiyah di Blora cukup bagus. Kenaikan jumlah mahasiswa baru bisa dilihat saat kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PPKMB tahun 2024. Blora memiliki 2 sekolah tinggi Muhammadiyah, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah atau STAIM dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP Muhammadiyah. Tahun ajaran baru ini, STAI Muhammadiyah mendapatkan 145 mahasiswa baru, sedangkan STKIP 75 mahasiswa. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan dengan tahun 2023, baik STAIM dan STKIP. Ketua STAI Muhammadiyah Blora Sukisno menyampaikan bahwa mahasiswa baru sekarang tidak hanya dari Blora saja, tetapi sudah berkembang se-ekskaresidenan Pati, yakni dari Pati, Rembang, Grobogan, bahkan dari Jawa Timur, Bojonegoro, dan Tuban. Ia juga menyampaikan jika tidak ada kendala, STAIM dan STKIP bisa segera menjadi Universitas Muhammadiyah Blora dan saat ini sudah memiliki 9 dosen yang menempuh S3, harapannya tahun 2025 sudah memiliki doktor. PN di sini kami bersama-sama dengan STKIP Muhammadiyah. Jadi STKIP Muhammadiyah bersama STAI Muhammadiyah Blora berusaha untuk berkolaborasi bersama-sama untuk mengembangkan kampus STAI dan STKIP ke depan lebih baik dan lebih maju. Kebersamaan itu tetap kita jaga untuk mengembangkan antara STKIP dan STAI Muhammadiyah Blora untuk menuju Universitas Muhammadiyah Blora. Bupati Blora Arif Roman hadir dalam PPKMB. Ia berharap agar Universitas Muhammadiyah Blora segera terwujud. Ia juga menyampaikan bahwa kuliah di STAI dan STKIP Muhammadiyah Blora banyak manfaatnya karena bisa sambil bekerja. Ketua PDM Blora M. Syaifuddin meminta agar mahasiswa harus bersyukur dan optimis saat kuliah, serta memiliki niat dan tekad kuliah dimanapun saja. Ia menegaskan kepada mahasiswa untuk semangat dan menjaga karakter bermuhammadiyah. Saat ini STAI Muhammadiyah memiliki 3 prodi, Pendidikan Agama Islam, PG PAUD, dan PGMI. Sedangkan untuk STKIP hanya 1 prodi, yaitu PGSD. Sejumlah program beasiswa juga telah ada dan selama ini banyak masyarakat yang mendapatkan beasiswa untuk kuliah di STAI, STKIP Muhammadiyah Blora. Sugi Rusyono memberitakan dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan serta memberikan bekal yang lebih kokoh kepada mahasiswa yang akan segera memasuki babak baru dalam kehidupan di era digital, Lembaga Studi Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Semarang menggelar Baitul Akram Purna Studi Wisuda ke-44. Lembaga Studi Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Semarang atau LSIK Unimus gelar Baitul Arkom Purna Studi atau BAPS Wisuda ke-44 di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Jawa Tengah dan gedung kuliah bersama 2 Unimus. BAPS Wisuda ke-44 ini diikuti lebih kurang 1.500 calon wisudawan wisudawati Unimus. Peserta BAPS dibagi menjadi 22 kelas dengan setiap kelas didampingi dosen untuk memberikan review. Kegiatan ini memberikan review bagi calon wisudawan wisudawati yakni bekal dan pembentukan soft skill, perilaku kerja profesional dan islami di masyarakat. BAPS ini merupakan upaya Unimus dalam meningkatkan kualitas lulusan serta memberikan bekal yang lebih kokoh kepada mahasiswa yang akan segera memasuki babak baru dalam kehidupan di era digital. Dalam program ini, para calon wisudawan akan mendapatkan berbagai materi, diantaranya memperteguh peran alumni untuk kekuatan Muhammadiyah dan Unimus di era digital, dan review ibadah sesuai sunnah shahihah.
Rektor Unimus sekaligus narasumber BAPS Wisuda ke-44 ini menyampaikan pesan bahwa calon wisudawan harus memiliki cita-cita besar untuk berkarir dimanapun. Ia juga menegaskan bahwa calon wisudawan harus lulus BAPS untuk mendapatkan sertifikat karena menjadi syarat untuk mengambil ijazah saat wisuda. Harapannya sudah tentu untuk mereview penguasaan mereka tentang Islam kemuhammadiyahan. Karena mereka kan diberikan mata kuliah Al-Islam kemuhammadiyahan 6 tahap ya, AIK 1 sampai AIK 6, sehingga harapannya pertama nilai-nilai Islam itu dijadikan sebagai spirit ya dalam kehidupan mereka. Kemuhammadiyahan menjadi mereka kenal dan mereka hayati, sehingga sesuai dengan keberadaan Universitas Muhammadiyah Semarang yang merupakan perguruan tinggi di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, maka kami semuanya berupaya untuk menjadikan kampus Unimus ini sebagai wahana dakwah Persyarikatan Muhammadiyah. Ketua LSIK Unimus Rodi Wasono menyampaikan bahwa memiliki religius dan attitude yang baik serta etika yang bagus adalah hal yang berkaitan dengan soft skill dan tentu harus dilatih. Mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan bekal terakhir bagi para calon wisudawan ini sehingga mereka mempunyai sikap yang baik, attitude yang baik, sehingga tentu akan mudah atau nanti bekerja sama dengan instansi-instansi yang menerima para calon wisudawan ini. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Aisyah Kabupaten Batang berhasil mewisuda 40 siswa Sekolah Wirausaha Aisyah kedua. Diharapkan para wisudawan mampu menjadi kader Aisyah yang berdaya dalam bidang ekonomi. Siapa sangka berbagai produk menarik ini adalah karya para siswa Sekolah Wirausaha Aisyah atau SWA Angkatan Kedua oleh Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Daerah Aisyah atau MEK PDA Batang. Sebanyak 40 siswa SWA diwisuda di Gedung FEB UMPP Kota Pekalongan. 40 wisudawan ini telah berhasil menempuh 2 bulan pembelajaran dengan berbagai materi dari dosen dan praktisi, seperti membuat kerajinan hantaran, seni merajut, manajemen keuangan, branding dan networking hingga pemasaran digital. Kami bahwa SWA 2 ini tidak berhenti di sini, kami akan menindaklanjuti yaitu berupa pendampingan yang nanti dari SWA 2 ini akan kami gunakan dalam iswara angkatan Aisyah. Di situ nanti akan kami dampingi dalam berbagai bentuk, misalkan bagaimana kedepannya terkait dengan digital. Program SWA sebagai upaya menjalankan dakwah Aisyah dalam bidang ekonomi. Harapannya bisa memberdayakan para kader Aisyah hingga mampu menjadi pengusaha mandiri. Mereka nantinya akan dibina dalam wadah iswara atau Ikatan Saudagar Wirausaha Aisyah. Melaksanakan salah satu program MEK Kabupaten Batang di divisi UMKM. Juga merupakan salah satu wujud pelaksanaan program dakwah Aisyah, dakwah ekonomi. Kemudian yang kedua adalah membekali warga masyarakat, terutama warga Aisyah, dengan keterampilan dan ilmu-ilmu tentang kewirausahaan, baik berupa keterampilan maupun teori-teori yang sangat bermanfaat untuk membekali para ibu-ibu dalam melaksanakan usahanya. Siswa SWA merasa beruntung mendapatkan ilmu kewirausahaan dan keaisyahan yang bermanfaat. Bagi mereka, ilmu ini mampu mendorong mereka menjadi pengusaha di kalangan perempuan. Tentunya bahagia banget karena bisa ikut program ini, ya dimana program ini tidak mengajarkan tentang pengetahuan saja, tapi pengembangan diri juga tentang bagaimana cara kita untuk menjadi wirausaha yang profesional, menjadi wirausaha yang bisa membedakan mana modal, mana uang yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, para wisudawan ini ke depan akan dibimbing dalam pemasaran daring serta branding produk agar bisnis yang dirintisnya bisa berkembang. Tim TV memberitakan dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah dokter gigi periode 14. Angkat sumpah dokter ini menjadi momen bersejarah bagi para lulusan 19 dokter gigi baru dan mereka siap mengabdikan diri untuk kesehatan masyarakat. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang atau FKG Unimus kembali menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah dokter gigi periode 14 bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unimus. Angkat sumpah dokter ini menjadi momen bersejarah bagi para lulusan 19 dokter gigi baru dan mereka siap mengabdikan diri untuk kesehatan masyarakat. 19 dokter gigi baru ini harus melalui berbagai tahapan untuk mengikuti sumpah dokter gigi, yakni harus lulus sarjana terlebih dahulu, selanjutnya pendidikan profesi dokter gigi dengan berbagai ujian, seperti ujian setiap departemen, ujian komprehensif dari fakultas, dan ujian nasional UKMP 2DG, kemudian sumpah dokter gigi menjadi titik terakhir sebagai mahasiswa. Pada sumpah dokter gigi periode 14 ini, lulusan terbaik diberikan kepada Isnaini Lailatul Adha Mujinin Tias dengan IPK 3,70 dan masa studi selama 2 tahun. Ketua Prodi Profesi Kedokteran Gigi menyampaikan bahwa jumlah 19 orang untuk sekali kelulusan menjadi standar dan luar biasa untuk FKG Unimus yang baru meluluskan beberapa tahun terakhir. Dari jumlah kita memang masih di bawah daripada universitas lain, tapi justru karena kita umurnya baru sedikit juga ya Prof gitu. Cuma angka 19 ini untuk sekali kelulusan itu satu hal yang standar dan luar biasa sebenarnya untuk FKG Unimus yang baru meluluskan beberapa tahun terakhir sini saja. Dan ini kita memang tidak berusaha untuk mencari ke belakang ya, tapi memang layaknya Unimus kita selalu melihatnya ke depan dan lulus yang sekarang 2 tahun ini adalah awalan. Harapannya ke depannya justru di Unimus ini adalah jadi percontohan bahwa lulus FKG menjadi dokter gigi yang layak itu harusnya di Unimus gitu. Jadi kalau dari jumlah mungkin kita bisa lihat lagi, telusur lagi gitu dalam 4 tahun terakhir ini FKG Unimus sudah meluluskan sekian banyak. Dekan FKG Unimus menyampaikan bahwa 5 dari 19 dokter gigi lulus dengan masa studi selama 2 tahun dan menjadi capaian tercepat di profesi kedokteran gigi ini. Ia berpesan kepada lulusan dokter gigi baru untuk memanfaatkan dan menggunakan ilmu yang didapatkan dengan baik, karena setelah ini akan mendaftar internship dengan waktu selama 6 bulan. Jadi harapannya ke depan adalah bahwa FKG Unimus itu menjadi salah satu keunggulan yang harusnya memang tidak dimiliki oleh Fakultas Kedokteran Gigi yang lain. Sehingga kalau orang tua mau menyekolahkan, mau menginginkan anaknya jadi dokter gigi dengan keunggulan tertentu, itu langsung tujuannya ke kita, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang. Secara sarana prasarana insya Allah kita sudah sangat cukup dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian untuk wahana pembelajaran profesi juga kita sudah mempunyai RSDM yang cukup mumpuni ya, cukup bagus dengan akreditasi paripurna dan didukung oleh dosen-dosen juga saya pikir udah cukup luar biasa dikit. Jadi harapannya ke depan yang akan menyekolahkan anaknya menjadi dokter gigi tujuannya adalah Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang. Rektor Unimus Masruki mengapresiasi pimpinan FKG Unimus yang selalu melakukan terobosan-terobosan akselerasi kelulusan. Ia berpesan kepada lulusan dokter gigi baru untuk kerja secara profesional dan layani pasien dengan ramah, senyum, dan keakraban. Alhamdulillah ada akselerasi ya untuk terus percepatan kelulusan di pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi. Ada 5 orang yang dia menempuh profesi tepat dalam waktu 2 tahun. Ini adalah tempuhan proses pendidikan dokter gigi yang sangat ideal ya, sangat ideal. Harapannya ke depan terus dilakukan akselerasi tanpa meninggalkan rambu-rambu kualitas pendidikan dokter gigi di FKG Universitas Muhammadiyah Semarang. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.